Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal Roy Suryo begitu kan ya, sampai-sampai datang ke tempat sekolah Gibran dan dia menantang bahwa tunjukkan ya sertifikat UTS-nya ya, UTS Insight-nya begitu. Nah, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu begitu Roy Suryo ini begitu datang ke Australia. Sekarang ya kita tantang kepada Gibran Rakabuming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS Insight. Gak apa-apa, disem gak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari Insight itu semuanya memiliki bukti ini. Wow. Ya silakan. Tapi temennya nggak ketemu kan sama dia? Temennya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya itu macam-macam. Nih, ada nilai-nilai yang ada. Itu English course. Ini English course. Ya, sertifikat. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya. Di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa? B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed. D itu nggak lulus. Dikit lagi, Ya. dikit lagi. Ya. D itu nggak lulus. Dikit lagi. Ya. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Iya. Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia nggak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini. Dan kita balik dengan tertib. Kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya, oke? Apa bisa orang masuk S1 nggak lulus SMA? Tidak logis, ya. Itu aja udah. Kalau ada aturan yang mengalahkan itu, berarti semua rakyat Indonesia sekarang nggak perlu SMA. Ya, sekarang lanjut saja ke perguruan tinggi, dari SMP langsung ke universitas. Ya, karena peraturan KPU itu harus juga dicabut. Ya. Benar dong kalau dugaan dari Dr. Mailani bahwa Gibran bukan lulusan SD. Iya, sangat mungkin. Kalau lulusan SD mungkin enggak ya. Kasihan banget masa sekolah lulusan SD. Tetapi artinya, tolong pegangin, Mike. Artinya apa? Ini yang paling terakhir. Berarti dia sama saja sudah membuat yang namanya dosa atau sudah namanya hal yang lucu atau kelucu-lucuan, maka dia layak dinobatkan sebagai aib nasional. Ya, Fufu Fafa adalah aib nasional. Memalukan. Orang-orang Indonesia di Sydney itu malu, bukan terhadap Roy Suryo dan tim, bukan terhadap Dr. Tifa, bukan terhadap Dr. tapi terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kok mau-maunya mengaku-ngaku lulus, tapi padahal sebenarnya tidak lulus. Oke? Itu ya. Ya, mengklaim bahwa mengantongi bukti langsung ya dari petinggi UTS. Nampaknya ini ada yang seru, bro. Ya, ini ada yang seru nampaknya ini. Nah, ketika ketika Roy Suryo menantang Gibran untuk menunjukkan sertifikat UTS Insight-nya, tunjukkan. Dan dia mengatakan saya yakin Gibran tidak punya, katanya begitu.
nampaknya ini sudah seru begitu kan ya. Roy Suryo, semangat bro. Nah, dan kabarnya begitu banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial dan bahkan geger begitu kan apa yang kemudian dilakukan oleh siapa Roy Suryo begitu kan ya. Nampaknya ini menjadi geger. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekarang ini kabarnya begitu kan ya. Kabarnya ini menunjukkan bahwa Roy Suryo begitu kan ya sudah mengantongi begitu bahwa 99% Gibran Rakabuming Raka ini tidak lulus UTS InSearch ya dan tidak ada ijazah SMA. Nah, lo ya fufu fafa panik. Termol ya pakai nantangin segala. Dia pikir Pak Suryo itu ya kere. Jadi saya kira ini yang kemudian ditunjukkan oleh Roy Suryo begitu dan pada akhirnya banyak narasi-narasi di berbagai media sosial bahwa Roy Suryo ini juga menandakan ada bukti baru lah begitu kan. Ada bukti baru yang akan disampaikan Roy Suryo nantinya begitu dan itu akan menjadi bom waktu kepada termol-termolnya. Ada bukti baru. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa ini akan menemukan titik temu pada akhirnya begitu. Apakah dia punya ijazahnya atau tidak begitu. Nah, pakar telematika Roy Suryo ini sudah tiba kembali dia ke tanah air ya ke Indonesia setelah kunjungan ke Sydney Australia begitu beberapa hari untuk mengecek langsung ke tempat Gibran ya kursus di UTS InSearch. Nah, di Sydney itu kemudian Roy Suryo ya juga bertemu dengan 5 orang warga Indonesia yang dulu juga ikut kursus di UTS ya di InSearch. Ada juga ya seangkatan Gibran. Ada yang beda setahun ya kabarnya begitu kan. Bahkan dia mengatakan Roy Suryo mendapatkan bukti sertifikat UTS InSearch bagi mereka yang mengikuti kursus sampai selesai. Wih, kalau tidak selesai tidak mungkin dapat. Ya, kalau tidak selesai tidak mungkin dapat, bro. Ini Roy Suryo sudah bersuara di situ, bro. Ya, sudah bersuara. Kata Roy Suryo, kalau tidak dapat kalau tidak selesai, tidak mendapatkan sertifikat itu. Dan sekarang tunjukkanlah Gibran apakah punya sertifikatnya atau tidak. Pasti dianggap bahwa 99% ya Gibran tidak punya. Karena harus lulus dulu di situ begitu. Nah, dan Roy Suryo yakin ya tidak punya sertifikat begitu Gibran ini tidak punya sertifikat ya UTS InSearch-nya karena memang tidak sampai selesai hanya 6 bulan saja. Makanya Roy Suryo yang menantang Gibran untuk menunjukkan bukti sertifikat UTS InSearch itu. Nah, kalau mereka buat sendiri pasti akan ketahuan. Karena Gibran tidak punya sertifikat UTS InSearch, maka Roy Suryo juga mendesak begitu kan pihak-pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencabut keterangannya yang pernah dikeluarkan Dirjen ya Dikdasmin pada 2019 yang menyatakan Gibran ya dengan lulusan SMK ya menyetarakan begitu kan ya Gibran dengan lulusan SMK. Dengan demikian Gibran tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden ya Pilpres 2024 karena tidak lulus SMA atau SMK. Nah, jadi saya kira ini apa yang kemudian disampaikan disampaikan Roy Suryo ini memang sudah sampai ke Australia begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Makanya tidak heran ketika dari awal apalagi ini digugat begitu kan ya oleh Subhan Falal begitu kan. Subhan Falal ya juga menggugat bagaimana ijazah Gibran ini yang kabarnya tidak tamat SMA dan sebagainya. Woi, ngeri, Bos. Rio sudah datang, Subhan Falal datang, jadi satu nantinya. Nah, inilah salah satu yang kemudian diklaim yang mengantongi data-data dan bukti-bukti langsung dari petinggi UTS. Makanya Roy Suryo meyakini betul bahwa 99% begitu kan ya bahwa Gibran tidak punya sertifikat kelulusan dari UTS InSearch itu di Sydney Australia dan yang digugat itu nanti mungkin ya penyetaraan ijazah SMA ya setinggi SMA antara Gibran antara lulusan Gibran begitu kan ya di UTS itu begitu kan. Kalau hanya kursus maka kemudian ya yang dilihat di situ kan hanya sertifikat begitu kan. Artinya bukan lulusan
starata, bukan lulusan pendidikan SMA begitu. Dan pada akhirnya orang akan berbicara soal ini begitu. Ngeri kan, ngeri. Coba ya kita baca komentar-komentar netizen begitu, nampaknya ini agak menggelitik begitu kan ya di dunia pemikiran saya begitu kan ya. Kenapa bang? Ya kok sampai langsung ke Australia ya? Ini mungkin ada jaringan kuat juga di belakang Pak Roy Suryo begitu nih. Ijazah SMP-nya ada ya. Ini jangan SD nih. Kalau dilihat dari perilaku dan jawabannya dia kayaknya memang lulusan SD doang. Ini komentar salah satu netizen, banyak sekali pro dan kontra. Penelitian tentang ijazah begitu dan dokumen-dokumen identitas Jokowi telah jelas terbuka pun syarat minimal wapres yang hanya SMA pun ya Gibran nggak punya ijazah sama sekali, ditambah soal yang merajalela yang ditangkapnya koruptor satu persatu ya. Wah ini. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan netizen ini kalau kita luruskan begitu kan, yang digugat oleh Subhan Palal terus kemudian yang ditelusuri oleh Roy Suryo itu adalah ijazah SMA-nya. Kalau lulusan SD atau tidak, wallahualam saya tidak tahu begitu kan ya, pasti lulus mungkin begitu kan, tapi SM-nya saya nggak tahu karena SMA ini menjadi syarat utama untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden begitu kan ya. Dan bahkan komentar netizen banyak sekali ini, tidak perlu ada ijazah, tidak apa-apa untuk kebaikan bangsa. Udah ditanggung semua. Ya untuk nilai ya sosial bagi Raja Jawa. Ini menandakan bahwa masyarakat kan sudah melihat bahwa kalau ini terbukti begitu kan ya. Kalau ini terbukti maka jelas di situ ada nuansa-nuansa, ya ada yang masuk penjara begitu kan, ada hukum tersendiri. Kan ini pada akhirnya ada kebohongan publik ya. Artinya secara tidak langsung begitu kan ya, kalau ijazah SMA UTS Institute di situ ya disetarakan dengan SMA, maka kemudian ini akan menjadi cikal bakal ada sesuatu hal yang kemudian dipermainkan. Kenapa? Ya kalau di sana SMA atau apa begitu disetarakan dengan dengan SMA yang ada di Indonesia begitu kan. Artinya kursus misalnya, ya ini kan logikanya gimana begitu kan ya. Di sekolah-sekolah luar negeri juga ada juga begitu pendidikan dari bawah. Ya nggak tahu lagi ini kalau langsung seperti ini kan bisa ditelusuri betul oleh Roy Suryo begitu ya. Ada yang bilang kemarin Roy Suryo ya cerdas, dianggap kabur ke luar negeri karena ada gelagat dikandangin. Ya kita lihat saja begitu kan. Ternyata Roy Suryo menemukan bukti-bukti itu begitu. Ini pasti akurat nantinya begitu. Karena ini Roy Suryo mengklarifikasi langsung ke Australia begitu kan. Mengklarifikasi langsung ke UTS Institute-nya. Nah, kalau nanti ini benar-benar bahwa dianggap kesetaraan ya, menyetarakan bahwa dianggap sama dengan lulusan SMA, maka Direktorat Pendidikan yang menteri-menterinya di zaman Jokowi ini harus kita lihat, harus kita periksa juga begitu kan. Kok bisa ada pernyataan seperti itu? Apakah nanti muncul undang-undang baru atau tidak? Ini ngeri bos, ini sudah ngeri bos, ini sudah ngeri begitu. Ini menandakan ya geng Solo pasti ini kalah kabur begitu kan. Dulu dianggap bahwa Roy Suryo kabur, ternyata menemukan fakta baru. Ini keren, ini keren. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.